Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan tugas mata kuliah ilmu pendidikan. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang keunggulan dan kekurangan media pembelajaran. Saya sebagai moderator Muhammad Akbar dan pemateri pertama membahas tentang keunggulan media pembelajaran bernama Ibrahim, dan pemateri kedua membahas tentang kekurangan media pembelajaran bernama Muhammad Aldi. Guna mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memaparkan keunggulan media pembelajaran. Namun sebelum itu perlu kita ketahui apa yang dimaksud media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Media dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan informasi. Kemudian pembelajaran yakni usaha yang direncanakan, yang sengaja direncanakan guna mencapai tujuan, yakni belajar. Namun kami tidak membahas apa dan bagaimana media pembelajaran tersebut, tetapi lebih kepada kelebihan. Nah, kami dari kelompok 5 telah membagi dari media pembelajaran menjadi 4 poin. Yang pertama, media visual, yang kedua, media audio, dan ketiga, media visual audio, dan yang keempat, media multimedia. Saya akan menjelaskan apa-apa keunggulan dari media visual. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan media visual? Media visual adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran yang lebih mengedepankan indera penglihatan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, media visual mudah didapat, dalam artian contohnya poster, dan yang kedua contohnya peta. Keunggulan yang kedua dari media visual adalah mudah digunakan. Selain mudah digunakan, media ini dapat menarik minat dari peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Dan yang poin yang ketiga dari keunggulan tersebut adalah bersifat interaktif, yakni menimbulkan komunikasi dua arah antara pemberi gambaran terhadap peserta didik. Kemudian poin yang keempat dari keunggulan tersebut adalah mudah digunakan. Adapun media kedua adalah media audio. Apa yang dimaksud dengan media audio adalah alat yang digunakan yang menggunakan panca indera telinga. Adapun keunggulannya yakni sifatnya yang ringan atau portable, dan yang kedua tersedia dengan banyak, contohnya musik, radio, dan lain-lain sebagainya. Nah, media yang ketiga yang akan saya sebutkan adalah media visual audio. Apa yang dimaksud dengan media visual audio adalah media yang menggabungkan antara dua, yaitu lebih mengedepankan pendengaran dan penglihatan. Adapun
kelebihan dari media visual audio adalah dapat menjelaskan sesuatu yang abstrak. Dan poin yang kedua adalah mengatasi peserta didik yang lebih mengakomodasikan peserta didik supaya lebih memahami pembelajaran. Adapun media yang keempat, keunggulan media yang keempat yaitu media multimedia. Multimedia adalah alat yang digunakan penggabungan dari beberapa unsur media. Namun keunggulan dari multimedia ini adalah yang pertama, mudah dikarenakan tidak terikat dengan waktu dan tempat. Dan yang kedua, dapat memudahkan atau mentransfer ilmu dari seorang peserta didik dengan guru yang mengajar. Untuk penjelasan lebih lanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Aldi untuk menjelaskan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi kelebihan dari media pembelajaran, di mana yang kemudian menampilkan kelebihan ini dapat memberikan kita pengertian bahwa pentingnya untuk menggunakan yang namanya media pembelajaran. Tapi di samping memiliki kelebihan, media pembelajaran juga memiliki kekurangan. Salah satunya ada tadi 4 kelebihan media pembelajaran, dan kemudian juga memiliki 4 kekurangan media pembelajaran. Pertama, visual. Visual ini memiliki kekurangan, walaupun dia memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Pertama, dia memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. Berarti kita harus mengamati sesuatu itu harus dengan hati-hati. Dan kemudian pesan atau informasi yang kemudian disampaikan itu panjang atau rumit. Kemudian poin yang ketiga, perlu adanya keterpaduan yang mengacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual, sehingga ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Itulah kekurangan dari media visual. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu kekurangan media audio. Dijelaskan tadi kelebihan media audio itu sangat baik, tetapi juga memiliki kekurangan. Pertama, kekurangan dari media audio, pertama, sifat komunikasinya itu cuma satu arah media sifat komunikasinya. Kemudian biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tidak dapat mengontrol dengan baik. Kemudian kekurangannya, poin yang ketiga yaitu penjadwalan pengajaran siaran sering menimbulkan masalah. Itu kekurangannya, walaupun memiliki kelebihan yang baik tetapi itu kekurangannya tadi. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu audio visual. Poin pertama itu kekurangannya terlalu menekankan kepada penguasaan materi daripada proses pengembangan, dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Kemudian kekurangan yang keempat, yang tadi yang dikatakan oleh saudara Baim, yang mengatakan kelebihan media multimedia itu banyak. Kemudian kekurangan dari media multimedia yaitu satu, biaya pembuatannya itu sangat mahal. Dan kemudian membutuhkan banyak waktu. Di samping pembuatannya mahal, tetapi juga dibutuhkan banyak waktu. Itu sangat bersifat buruk bagi media ini. Makanya dikatakan sebagai kekurangan media pembelajaran. Kemudian kekurangannya lagi, siswa tidak akan memahami jika bentuk 3 dimensinya itu tidak sama dengan nyatanya, artinya tidak sesuai dengan
aslinya. Nah, itu tadi. Kemudian fasilitas OHP-nya itu harus tersedia, dan kemudian listrik pada ruangan atau lokasi itu juga harus tersedia. Makanya agak rumit dia kalau ini digunakan. Itulah kekurangan dari media multimedia. Dan kemudian kekurangan yang terakhir yaitu membuat siswa menjadi cepat bosan. Nah, itu kekurangan dari media multimedia, membuat siswa itu agak lebih cepat bosan, dan kemudian tidak efektif menyampaikannya jika terlalu banyak audiens. Nah, itulah kekurangan dari media pembelajaran. Nah, dan kemudian mungkin itulah yang tadi sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan, memang kita masih dalam proses pembelajaran, Ustaz. Oke, kembali saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi yang sudah dijelaskan Pak dari teman saya dari keunggulan dan kekurangan media pembelajaran. Bagaimana yang kita ketahui bahwa media pembelajaran itu adalah suatu teknologi atau sarana guna untuk membantu pembelajaran. Adapun pembagian dari keunggulan pembelajaran yaitu visual audio, dan multimedia. Itulah yang sempat kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.